itu penyembah Lata, Uzza wal Manat itu juga berkeyakinan Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Sama. Nah, makanya intinya Islam bukan di tauhid rububiyah. Jadi belum dianggap Islam. Jarian rep paniangga Islam punna nampai ni kuah karena Allah Ta'ala baju nilina. Karena Allah Ta'ala ngatur ki belum pi. Kapan apa intinya Islam? Nah, ini yang kedua tauhid uluhiyah. Di sinilah intinya Islam. Apa itu? Kalau seluruh bentuk ibadat hanya kepada Allah. Salat tak hanya untuk Allah, puasa tak hanya untuk Allah. Sesembelihan tak hanya untuk Allah. Doa tak punangera ki kagasingan karena Allah Ta'ala aja ki pangerai. Tapi punare tahu nakua tap jana ke karena Allah Ta'ala ni baju lino. Pangator ngasekin pak rieki. Tapi punare agar ring alam pangera ri kuburang. Yang repanasalang. Kenapa? Dia belum bertauhid uluhiyah. Belum. Karena tauhid uluhiyah intinya ini. Diutusnya para nabi, diturunkannya kitab-kitab, diciptakannya manusia dan jin, tujuannya ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada aku. Itu tujuannya. Bukan supaya dia berkeyakinan Allah pencipta, Allah penguasa, Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Karena itu sudah sudah difitrahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Maka tujuan dicipta manusia dan jin untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintah. Jadi seluruh perintah Allah itu hanya mengarah kepada apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Nah, ini intinya Islam. Tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an ibudallaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa perintahnya? An ibudallaha wajtanibut taghut. Beribadah kalian hanya kepada Allah, jauhi taghut. Bukan Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Jadi pengikut para rasul itu kentara, itu dakwanya. Kalau kita sering dengar ada orang ceramah di mana-mana, sesakan Allah, berdoa kepada Allah, takut hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, menyembelih untuk Allah. Oh, itu pengikut Rasul. Tapi kalau ada orang ceramah, Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, hanya sampai di situ. Baru pas kita bilang bahas tauhid uluhiyah. Ingkari kesyirikan. Ingkari, jelaskan tidak bolehnya orang meminta-minta sama penghuni kubur atau wali. Kalau dia bilang, jangan dulu itu memecah belah umat. Nanti orang lari, itu bukan pengikutnya para nabi dan rasul. Walaupun mungkin dia berpakaian, berpenampilan seperti penampilannya. Paham ya? Jadi intinya Islam itu adalah di sini tauhid uluhiyah. Jadi kalau masih berdoa masih takut kepada selain Allah, takutnya adalah takut ibadah, maka ini belum benar tauhidnya. Adapun seharusnya orang yang sudah berkeyakinan Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, Allah pencipta, makhluk dicipta, Allah pemberi rezeki, makhluk diberi rezeki, Allah maha hidup, manusia dihidupkan dan dimatikan. Seharusnya kalau sudah sampai tauhidnya di sini, itu membuat dia apa? Seharusnya dia akan mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Seharusnya begitu. Berarti apa ini? Tauhid rububiyahnya sebenarnya masih salah. Ketika dia sakit, masih pergi di kuburan minta-minta. Ketika mau daftar polisi, masih pergi di tempat-tempat keramat melepaskan ini dan itu, berarti sebenarnya tauhid rububiyahnya belum kuat. Kenapa? Karena kalau dia betul-betul yakin Allah pengatur alam semesta ini, kenapa kalau dia sakit tidak berdoa kepada Allah? Kenapa berdoa kepada pohon itu, kepada penjaga pohon, kepada penghuni sungai, kepada orang mati? Jadi baru di mulutnya dia katakan Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Baru sebatas di mulutnya yang mengatakan Allah pencipta alam semesta ini dan pengaturnya. Karena kalau
yakin ki Allah satu-satunya menguasai dan mengatur alam semesta, kenapa kalau sakit ki paling tidak berdoa ki kepada Allah? Kan begitu. Nah, makanya kata para ulama bahwa tauhid rububiyah itu apa? Multalzimun. Iya. Mustaslimun li tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan, iya, untuk mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Dan tauhid uluhiyah mutadamminatun, iya, mutadamminun li tauhid rububiyah. Jadi tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Paham ya? Kenapa dikatakan tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah? Karena kalau orang sudah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dia berdoa hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, cinta kepada Allah, berarti mengandung tauhid rububiyah. Karena itu semua muncul karena apa? Dia yakini Allah satu-satunya penguasa, pencipta alam semesta ini. Iya. Jadi tauhid rububiyah itu mustalzimun li tauhid uluhiyah. Wa tauhid uluhiyah mutadamminun li tauhid rububiyah. Iya. Jadi dan tauhid asma wa sifat, iya, banyak di sini juga kaum muslimin terjatuh di dalamnya. Tapi kebanyakannya yang jatuh dalam tauhid asma wa sifat ini, kebanyakannya mereka terjatuh karena takwil. Iya, kebanyakannya di situ. Iya, takwil. Makanya mereka tidak dikafirkan, tapi tersesat. Karena dia mentakwil, iya, disebabkan karena syubhat, kesalahpahaman. Nah, itulah yang dibantah di dalam kitab ini, Lum'atul I'tiqad. Iya, orang-orang yang mentakwil, iya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah taala a'lam bis-shawab. Masyaallah. Barakallahu fiik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Anda. Masih jadi kebetulan Maklum ya? yang dibahas ini adalah mengenai tauhid. Iya, iya. Sebagaimana kita ketahui pula, lawan tauhid adalah syirik. Iya. Syirik ini adalah merupakan dosa yang sangat besar, bahkan dikatakan dosa yang paling besar. Dan sebagai orang Islam, semua kenal dengan dosa syirik ini. Iya, iya. Sangat terkenal dosa syirik ini. Namun demikian juga dosa besar yang sangat disepelekan oleh orang-orang. Iya, Mas. Syirik. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, karena saya pernah mendengar dan membaca bahwa ada lagi dosa besar selain daripada syirik ini, yaitu berkata-kata mengenai Allah tanpa ilmu. Ya. Nah, olehnya itu yang jadi pertanyaan saya, karena sepengetahuan saya syirik ini adalah dosa yang paling besar dan tempatnya adalah dia menempati puncak kekekalan di dalam api neraka. Maka seperti apa kira-kira hukuman dosa yang lebih besar daripada syirik ini? Karena dikatakan oleh sebagian ulama, berbicara mengenai Allah tanpa ilmu ini lebih besar dosanya daripada kesyirikan. Nah, ini yang ingin saya pertanyakan kepada Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Jadi ada iskal, ya, di benak beliau ada yang mengganjal. Selama ini kan yang kita tahu syirik itu adalah dosa yang terbesar. Inna syirka ladulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Tapi pernah juga beliau mendengarkan ada ustadz yang mengatakan masih ada di atasnya, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Iya, itu di sebuah ayat ya, diurut di situ larangan. Iya, Surat Al-A'raf. iya. Apa ayatnya itu? Yang jelas diurut di situ dari dosa kecil, dosa besar, sampai kata Allah, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Iya. Setelah diurut dari dosa kecil, dosa besar, ditutup dengan yang tertingginya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah apa yang tidak engkau ketahui. Maka kata para ulama, berbicara ya tanpa ilmu itu mengalahkan dosanya kesyirikan. Namun sebagian ulama mengkompromikan, ya, bahwa kenapa dikatakan demikian? Karena seluruh dosa ini, ya,
Seluruh bentuk kesyirikan dan kekufuran itu muncul karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi hakikatnya bukan lebih besar tapi sederajat. Iya. Hakikatnya bukan terbesar tapi sederajat. Kenapa? Karena kesyirikan tidak muncul kecuali karena kebodohan. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Iya. Itulah penjelasan para ulama. Iya. Jadi memang sumber seluruh maksiat itu karena kebodohan. Iya. Sumber seluruh kesyirikan dan kekufuran berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Orang Nasrani mengatakan Allah memiliki anak, itu kan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Andai kata dia berbicara di atas ilmu, tidak mungkin dia katakan Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya tandingan, ada yang bisa mengabulkan doa selain Allah. Jadi sumber kekufuran dan kesyirikan adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi itu semua masuk, ya, di dalamnya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik. Mungkin bisa kalau dibaca Ustaz nih, pertanyaan titipan. Penyataan titipan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana hukum barasanji yang dirangkaikan dengan malam mempaci dan di dalamnya sudah ada kadok minyak? Maksudnya ini kadok minyak itu katanya beras kuning kayak. Oh, kalau di sini songkol ya? Dia bilang kadok minyak dan selanjutnya, dan bagaimana hukumnya orang yang membuat peng itu kadok minyak? Iya. Hukum barasanji yang dirangkaikan dengan malam mempaci dan di dalamnya sudah ada kadok minyak. Iya, nah. Iya, pertanyaannya itu. Mau bertanya bagaimana hukumnya itu? Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah ma ba'd. Jadi pertanyaannya tentang hukum barsanji lengkap dengan apanya kak dominya. Saya tidak mengerti ini bahasa. Kayaknya yang bertanya ini dari orang di luar memang, Ustaz. Orang Bugis kayaknya. Oh iya. Iya, orang Bugis ya. Kalau kita Songkolo ya. Mungkin ya. Di malam mepaci juga saya tidak mengerti, saya pernah ke mepaci. Ya, yang jelas kita katakan bahwa barsanji ini adalah ritual-ritual yang sekarang populer belakangan ini ya, khususnya di Indonesia. Iya, bahkan sudah menjadi sebuah keyakinan. Iya, sampai-sampai sebagian orang menganggap tidak berkah, iya, tidak sah, tidak tidak sempurna sebuah kegiatan, apakah masuk rumah, pernikahan, ada yang baru lahir, apalagi beli mobil, syukuran dan seterusnya. Ya, hampir setiap acara ya selalu dirangkaikan dengan itu, dengan keyakinan apa? Berkah, tolak bala, ya, dan akidah-akidah yang merusak di dalamnya. Bahkan kalau tidak barsanji orang dibilang, boy ini bahaya ini. Iya, nanti kena bala. Ketakutan, kekhawatiran luar biasa kalau tidak barsanji. Nah, ini berarti apa? Sudah terkandung keyakinan. Iya, padahal subhanallah ini barsanji hanya sebuah karya sastra. Iya. Jadi Al-Ja'far Al-Barsanji ya, yang lahir di tahun 1126 Hijriah, Masehi. Iya. Berarti baru. Sudah 1000 tahun meninggalnya Rasulullah lebih, ya, baru muncul ini. Dia pemenuh sayembara tulisan sastra. Ya, di dalamnya menulis tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Yang namanya sastra itu akan didominasi dengan bahasa-bahasa gulu, puisi yang berlebih-lebihan. Yang penting enak kedengaran. Intinya itu. Bukan fakta sejarah yang didahulukan. Berbeda kalau sejarah ya. Kalau sejarah itu faktanya yang lebih didahulukan, bukan bahasanya. Tapi kalau sastra, bahasanya yang lebih didahulukan dibanding isinya. Nah, makanya di dalam barsanji ada beberapa kalimat-kalimat gulu. Iya. Ada kalimat-kalimat yang ekstrim berlebihan, menempatkan Rasulullah melebihi kedudukannya. Padahal kita sudah bersaksi, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya. Saya bersaksi Muhammad itu hamba. Kata para ulama, hamba berarti tidak boleh
disembah. Hamba berarti apa? Tidak memiliki rububiyah, sifat ketuhanan. Rasul tidak boleh didustakan. Apa yang beliau bawa wajib diterima. Itu maknanya. Maka Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam sebuah hadis, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Jangan engkau memuji-muji saya berlebih-lebihan. Iya. Sebagaimana orang Nasrani telah memuji-muji Nabi Isa secara berlebih-lebihan. Apa pujiannya? Dia katakan apa? Anak Tuhan. Iya. Atau salah satu dari 3 Tuhan. Atau dia adalah jelmaan Allah. Dan macam-macam. Berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Isa. Itu diingatkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Jangan engkau memuji-mujiku berlebih-lebihan. Sebagaimana orang Nasrani telah memuji-muji Nabi Isa secara berlebih-lebihan. Saya ini hamba. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh. Sudah cukup itu. Itu kedudukan yang sangat mulia sudah. Hambanya Allah sekaligus Rasulnya. Maka tidak boleh kita mengatakan Assalamu alayka ya mahid dunub. Salam untukmu wahai menghapuskan dosa. Nabi Muhammad tidak menghapuskan dosa. Iya. Kemudian yang lebih batil lagi itu bersanji, ya, ketika dibaca dan sudah mulai dimasuk pada riwayat kelahirannya Rasulullah, mereka langsung bangkit, berdiri. Iya, itu bukan. Kau tahu aku ni mai talia belo-belo njo. Sekedar menten nuri maknanya. Ada maknanya itu orang berdiri. Keyakinannya datang ruhnya Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Jadi pun datang lumpuh tak barasan jadi bulu kumba, namanya ngasih Nabi Muhammad. Jadi pun padang jual bangi ya. Tak bagi-baginya. Jadi kalau ada bersanji di Malaysia, di Jakarta, di sini, itu diyakini bisa karena dia Nabi katanya. Tapi kalau dikatakan Allah turun ke langit bumi setiap sepertiga malam, dia tidak percaya. Kenapa? Karena dia bilang masa di sini sepertiga malam, di Malaysia sepertiga malam. Sebentar kan sepertiga malam ada terus katanya. Berarti Allah turun terus. Jadi kalau Nabi Muhammad boleh ji. Tapi kalau Tuhan yang maha mampu atas segala sesuatu, dia bilang tidak boleh. Ini kan apa ini? Kira-kira yang mana? Berarti lebih tinggi, lebih hebat Nabi Muhammad menurut keyakinannya. Astagfirullah. Iya. Dan rata-rata seperti itu. Orang yang mengadakan ritual bersanji, diyakini datang Nabi Muhammad di majelis mereka, itu kebanyakannya menolak bahwasanya Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Dia tolak, subhanallah. Kan aneh bin ajaib ini. Cobanya ada bahasa di atasnya itu, aneh bin ajaib, tidak tahu apa lagi bahasanya. Kenapa? Karena dia yakini apa sesuatu yang mustahil untuk Nabi Muhammad, sedangkan apa dia tidak meyakini apa yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi ini perkara bid'ah bahkan bisa mengantar kepada kesyirikan kalau dia baca dalam keadaan dia yakini apa yang ada di dalamnya. Iya. Bahkan kalau dia berdiri betul-betul keyakinannya seperti ini, maka ini keyakinan apa ini? Kufur. Iya. Keyakinan kufur. Allahul musta'an. Masih ada tambahnya. Dan bagaimana hukumnya itu orang yang membakar minyak? Karena dia yang bikin. Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini perkara bid'ah. Maka tidak boleh kita apakah bikin kado minyaknya atau pasang tendanya atau siapkan kursinya, itu semua tidak boleh. Karena kita mendukung, ikut serta di dalamnya. Yang wajib bagi kita adalah menjauhinya. Bisa datang tapi untuk mendakwahinya. Jadi boleh jadi datang tapi untuk berdakwah. Kalau tidak siap kita mendakwah, ya jangan. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin tadi ada. Mungkin ada kita kali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita selalu mendengar kata alhamdulillah dan bersyukur. Yang mau saya tanyakan kepada Ustaz, apa perbedaan? Apakah seperti juga dengan tauhid dengan akidah? Syukur dengan
Masya Allah. Terima kasih atas kesempatan. Iya. Jadi subhanallah, di kitab-kitab para ulama, ya mereka selalu memulai kitabnya setelah basmalah itu pakai alhamdulillah. Seperti di sini ya. Ya alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kalau ceramah juga kan alhamdulillah. Iya, dimulai dengan alhamdulillah. Apa perbedaan alhamdulillah dan syukur? Alhamdulillah itu ya, alif lam di situ, alif lam al-istighraqiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian, seluruh pujian. Iya, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh yang terpuji itu hasil dari tarbiyah dan pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan Allah yang Maha terpuji. Iya, dan pujian ini alhamdulillah itu dalam keadaan mendapatkan nikmat ataupun dalam keadaan mendapatkan musibah. Itu kita ucapkan alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ala kulli hal. Segala pujian bagi Allah dalam seluruh keadaan. Kita sehat, kita sakit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena seluruh perbuatan Allah itu baik. Kita miskin, alhamdulillah. Kenapa? Allah takdirkan kita miskin, itu perbuatannya Allah tetap terpuji. Jadi alhamdulillah itu pujian kepada Allah baik dalam keadaan mendapatkan nikmat ataupun tidak. Dalam seluruh keadaan kita harus memuji Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang Allah takdirkan di muka bumi ini, ya, seluruh yang terjadi di muka bumi ini adalah hasil dari pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita mengeluh, tidak boleh kita menyalahkan takdir. Yang ada puji Allah, karena seluruh perbuatan Allah itu baik. Iya. Alhamdulillah itu di mulut. Iya. Alhamdulillah. Adapun syukur, iya. Jadi perbedaannya syukur itu hanya ketika mendapatkan nikmat. Kita bersyukur kepada Allah. Dan alat bersyukur ada 3. Lisan, hati, dan anggota badan. Sudah jelas ya? Kalau alhamdulillah dalam seluruh keadaan, dalam keadaan mendapatkan nikmat ataupun susah. Iya. Kemudian alat yang digunakan cuma mulut. Alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah karena memuji. Kalau syukur khusus ketika kita mendapatkan nikmat. Dan alat yang digunakan lisan, kita bersyukur dengan lisan, ucapkan terus pujian kepada Allah. Berarti lebih luas ya. Syukur dibanding alhamdulillah. Dari segi penggunaan alat yang digunakan. Iya, tapi dari segi sebab, yang mana lebih luas? Alhamdulillah. Dapat nikmat ataupun tidak. Tapi dari segi alat yang digunakan, maka syukur lebih luas. Syukur itu dengan lisan, kita puji Allah. Dengan hati, kita bersyukur. Yakini betul, ini nikmat datang dari Allah. Dengan anggota badan, yaitu anggota badan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran. Iya, Allah taala alam bisawab. Masyaallah, barakallahu fiik. Mungkin masih ada dari Ihwa yang ingin bertanya? Fadhal. Tauhid, perkara tauhid asma sifat, yang dimana kita ketahui bahwasanya tauhid asma sifat ini juga terdapat pada asmaul husna. Asmaul husna termasuk Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan As-Salam dan seterusnya. Dan juga kebanyakan di kalangan masyarakat yang mengetahui tauhid asma sifat itu hanya pada 99 asmaul husna saja. Dan yang kita ketahui juga bahwasanya asma sifat Allah itu lebih daripada itu yang terdapat pada asma husna. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita mengimani nama dan sifat Allah yang tidak terdapat dalam Al-Quran termasuk di dalam asma husna tersebut. Barakallahu fiik. Afikum barakallah. Iya, jadi mengenai tentang Asmaul Husna, ya dalam sebuah hadis itu disebutkan ada 99 Asmaul Husna. Tetapi ya
di dalam hadis yang lain ternyata ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ternyata Asmaul Husna itu tidak terbatas dengan 99. Iya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis dihitung oleh para ulama 99. Tapi ada nama-nama yang tidak disebutkan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak wa 'allamtahu ahadan min khalqik wa anzaltahu fi kitabik wa ista'thartahu fi ilmi ghaibi indak. Ya Allah, iya, saya meminta kepadamu dari seluruh nama-namamu yang engkau namakan untuk dirimu atau engkau ajarkan kepada hambamu, salah seorang dari hambamu, atau engkau turunkan kepada kitab-kitabmu, atau ista'thartahu fi ilmi ghaibi indak, atau engkau rahasiakan atau engkau sembunyikan di sisimu. Berarti ada nama-nama yang kita tidak ketahui dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti nama-nama tersebut tidak perlu dicari tahu. Karena semuanya orang itu nak cari nama Allah yang ke-100. Makin langir tarai kapungnya. Arena karena Allah Ta'ala maka 9 enggak nah hoja. Tapi salam pupuluan salah pangarnis. Iya. Artinya kalau Allah tidak kasih tahu gitu, berarti tidak penting untuk kita tahu. Iya, kita imani saja secara global bahwasanya Allah memiliki nama-nama lain. Begitu, Ji. Sebagaimana juga apa kisah-kisah para nabi. Nama-nama para nabi kita imani namanya ya, nabi yang disebut di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak disebut, maka imani secara umum ada nabi ya selain yang itu yang disebutkan. Demikian pula iman kepada para malaikat. Ada nama-namanya disebut, ada juga tidak. Kan malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Iya. Tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita imani secara global. Ya, kita imani secara global. Allah taala alam bisa. Masya Allah, barakallahu fiik. Mungkin satu kali dulu ini ada pertanyaan paling penting Ustaz, karena yang paling marak ini dilakukan sekarang ini akhir-akhir ini. Ini kayak pertanyaannya itu dari Facebook. Izin bertanya Ustaz. Sekarang marak perayaan Maulid Nabi. Bagaimana hukumnya, mohon penjelasannya. Iya, Maulid. Maulid itu kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana hukumnya kelahirannya Rasulullah? Ya tidak ada hukum ya. Karena kelahiran. Iya. Tapi kan di sini masalah merayakan. Iya, mungkin perayaan. Iya. Masalah perayaan kan? Iya, perayaan. Yang berarti berkaitan dengan perbuatan manusia. Ini ada hukum di sini. Nah, cuma kan karena sebagian orang itu dia ringkas saja, dia katakan Maulid. Yang dia inginkan itu perayaan Maulid. Kalau Maulidnya sendiri sebenarnya tidak ada hukum di situ karena lahir Rasulullah kan begitu. Nah, ya, yang ada hukumnya itu tentang perayaannya. Bagaimana perayaan Maulid? Iya. Pertanyaan pertama, ini perayaan mau cari pahala atau bukan? Iya. Kalau dia katakan saya ini cari pahala. Untuk apa ke masjid orang kalau bukan cari pahala? Untuk merayakan, keluarkan uang, pakai telur, panggil penceramah. Berarti ini apa? Cari pahala. Berarti bentuk ibadah. Dia bukan adat istiadat, ya, bukan hobi, ya. Itu bukan budaya, tapi memang dia apa? Mencari pahala. Ibadah di dalamnya. Iya. Berarti kalau ibadah, dua syaratnya. Seluruh bentuk ibadah, dua syaratnya. Iya. Yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Mereka tidak dari perintah kecuali dalam rangka untuk beribadah, memurnikan ibadah kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah. Berarti dia harus ikhlas kalau itu ibadah. Iya. Jadi harus apa? Ikhlas. Bukan karena manusia. Yang kedua, Rasulullah memberikan syarat lain. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Kan sebuah amalan yang tidak ada tuntunan kami di atasnya tertolak. Iya. Bagaimanapun ikhlasnya, selama itu bentuknya ibadah tidak ada tuntunannya, tertolak dia. Itu kalau ibadah. Nah, dan tuntunan Rasulullah itu Al-Quran, hadis, dan apa?
ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum. Berarti sekalipun Rasulullah tidak kerjakan, namun dikerjakan oleh para sahabatnya, itu juga termasuk tuntunannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak di sini salah paham. Dia katakan kalau begitu membukukan Al-Quran jadi satu mushaf juga bidah, karena tidak dilakukan oleh Rasulullah, ya kan? Padahal dilakukan oleh sahabat. Sedangkan mengikuti sahabat juga perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Berarti apa? Kita disuruh mengikuti para sahabat dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Berarti teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iya, selama ada tuntunannya sahabat dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihi, itu termasuk sunnah, bukan bid'ah. Ya. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan, loh, berarti mengumpulkan Al-Quran itu juga bid'ah karena tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tidak. Kenapa? Karena sahabat melakukan. Rasulullah bersabda dalam hadis Abi Najih Al-Irbad Ibn Sariyah, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin." Wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi itu tidak masuk dalam kategori bid'ah, sekalipun tidak dilakukan oleh Rasulullah. Makanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan dalam surah Al-Ahqaf, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, ya, dia katakan, "Walau kana khairan ma sabaquna ilai." Andai kata itu bagus, beriman kepada Al-Quran, ya, dia inginkan ini budak-budak tadi yang beriman kepada Al-Quran. Andai kata itu bagus, anda nak kalah lagi, pasti kita lebih duluan beriman. Nah, itu ucapannya siapa? Orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia bilang orang Yahudi, cobaan itu bagus Islam, bagus Al-Quran, kita lebih dulu masuk. Ya, berarti ini budak-budak ini salah pilih ki, masuk ke dalam Islam. Apa kata Ibnu Katsir mengomentari ayat ini? Fa amma ahli sunnati wal jamaah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, iya, yaqulun, mereka mengatakan, iya, kullu fi'lin au qawlin lam yathbut anis sahabah radhiyallahu anhum fahuwa bid'ah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, dia membuat kaidah, ya. Nah, ini orang-orang yang paling mengaku aswaja ini, silahkan dengar ini, ya. Iya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, yang kita jadikan rujukan. Ibnu Katsir itu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah loh, yang biasa dicela oleh sebagian orang yang mengaku aswaja. Iya, padahal muridnya, iya, selalu dijadikan rujukan. Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim juga muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja yang merupakan guru dari ulama, ya, yang kita akui bersama, yang selalu diserang. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala melanjutkan, ya, yang mendefinisikan bid'ah, maka seluruh, ini keyakinannya ahli sunnah ini, aswaja, ahli sunnah wal jamaah, seluruh ucapan, seluruh perbuatan yang tidak sahih, iya, tidak terbukti datang dari para sahabat, itulah bid'ah. Berarti seluruh ibadah, ya, seluruh amalan yang mencari pahala di baliknya tidak ada tuntunannya dari sahabat radhiyallahu anhum, itulah bid'ah. Berarti mushaf, dikumpulkannya mushaf bukan bid'ah. Iya, salat berjamaah tarawih bukan bid'ah. Apalagi yang selalu dijadikan dalil. Salat 2 rakaatnya Bilal setiap selesai salat wudu, itu bukan bid'ah. Sudah ada keterangannya. Ya. Dari Ibnu Katsir ini, Masya Allah. Dan juga ayat-ayat tadi, hadis-hadis Rasulullah menguatkan hal tersebut, bahwasanya bid'ah itu adalah seluruh amalan yang tidak sahih dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala,
ya, masih kelanjutan tadi, maka mereka mengatakan apa? Walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Andai kata itu baik, maka tentu mereka mendahului kita. Iya, jadi itu ucapannya siapa? Ahlus sunnah wal jamaah yang dinukil oleh Ibnu Katsir. Walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Andai kata itu baik, pasti para sahabat mendahului kita. Kenapa? Karena tidak ada satupun kebaikan yang ditinggalkan oleh sahabat. Nah, sekarang kita kembali kepada Maulid. Perayaan Maulid adalah ibadah. Iya. Iya kan? Cari pahala kan? Dan mungkin bohong kalau dia bilang bukan ibadah, bukan cari pahala. Nah, Maulid ada di zamannya Rasulullah. Sahabat melakukannya? Kalau tidak, berarti itu perkara baru. Iya, perkara bid'ah dalam agama. Sahabat tidak melakukannya. Siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah dibanding sahabat? Ya, tidak ada. Nah, kalau orang yang paling cinta saja kepada Rasulullah, orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum tidak mengadakan acara peringatan Maulidnya Rasulullah, iya, tentu jamaah sekalian sudah dipastikan itu bukan bagian daripada agama. Itu bukan kebaikan, itu sudah pasti. Karena Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Sudah sempurna agama ini. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Jadi itu sudah fix, ya, tanpa keraguan adalah perkara bid'ah, bukan ibadah tapi maksiat. Bukan ibadah tapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita apa? Tolong menolong di dalamnya. Iya, tidak boleh tolong menolong di dalamnya. Dan bid'ah itu besar sekali dosanya. Dia lebih besar, dia lebih buruk bid'ah itu dibanding dosa besar. Jadi di bawah kekafiran, kesyirikan, yang paling dicintai oleh syaitan adalah bid'ah. Secara jenis ya. Iya, karena dia merusak agama, merubah-rubah agama. Iya. Bahkan ini peringatan Maulid jamaah sekalian, peringatan Maulid itu sudah ratusan tahun. Iya, Rasulullah meninggal baru muncul itu. Rasulullah hidup 63 tahun, tidak pernah satu kali pun beliau mengadakan perayaan ulang tahunnya. Iya, bahkan kata ulama, ketika Rasulullah berpuasa di hari Senin, hari kelahiran beliau, di situ ada isyarat tidak bolehnya merayakan hari kelahirannya. Tidak bolehnya merayakan peringatan Maulid. Dari sisi mana? Karena Rasulullah berpuasa di hari Senin, hari kelahirannya. Sedangkan kalau perayaan orang makan-makan. Maksudnya apa? Saya ini sengaja puasa supaya orang tidak merayakan nanti. Paham ya? Yang namanya perayaan kan orang makan-makan. Iya kan? Ada mie telurnya, ada mie songkoloknya, ada macam-macam. Nah, Rasulullah puasa di hari Senin. Kata para ulama itu ada isyarat larangan merayakan. Masya Allah. Lihat ya detailnya itu. Nah, betul. Justru Rasulullah puasa di situ. Subhanallah. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ andai kata saja mereka mau betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad. Karena katanya ini betul cinta. Iya, seharusnya kalian puasa hari Senin. Iya. Kalau memang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad. Karena ungkapan cinta. Ada juga yang mengatakan begini, ya. Cinta kepada Nabi Muhammad itu tidak butuh dalil. Pernah kita dengar? Iya. Cinta kepada Rasulullah itu tidak butuh dalil. Kenapa? Karena memang fitrah umat Islam itu pasti cinta kepada Rasulullah. Tapi mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah butuh dalil. Ya, cinta kepada Rasulullah kan fitrah dari dalam muncul. Saya aku orang Islam. Tapi mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah butuh dalil. Karena dia adalah perbuatan, dia amalan. Iya. Sedangkan cinta adalah ibadah. Cinta kepada Nabi Muhammad ibadah. Iya, berarti apa? Kembali lagi dua syaratnya tadi, ikhlas dan caranya benar. Allahu ta'ala alam bissawab. Jadi begini Ustaz. Ini tadi sudah dijelaskan dengan gamblang. Iya. Namun ada sedikit yang mengganjal nih. Iya. Mengganjal tentang masalah Maulid ini. Jadi begini, saya pernah dapat potongan video
Dan dalam pitungan video tersebut, salah seorang ustaz berkata, yang mana ustaz ini berafiliasi pula ke manhaj salaf. Ya, ya. Dan dikategorikan oleh Sebagian orang sebagai asatidz kibar juga di Ya, ya. Indonesia. Beliau mengatakan perayaan Maulid itu bukan merupakan bid'ah akidah, namun bid'ah amaliyah. bid'ah amaliyah. Ya, ya, ya. Jadi kemudian menghukumi pelakunya, dia juga tidak bisa dihukumi sebagai mubtadi, ahli bid'ah, dan tidak dikeluarkan pula dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dari penjelasan ustaz tadi, pernyataan ini saya rasa kontradiksi, ada kerancuan di situ. Mungkin ustaz bisa jelaskan atau supaya ketemu apa titik temunya di situ. Ya. Iya, jadi ya alhamdulillah. Wah, ini disebutkan tadi ustadz besar ya. Saya ini ustadz kecil sih. Tapi ya kita harus berbicara sesuai dengan ilmu. Iya, kita harus ilmiah. Jadi bahasanya bahwa bid'ah amaliyah tidak mengeluarkan dari lingkaran ahli sunnah. Itu kesimpulannya. Selama bid'ahnya masih amaliyah, bukan akidah, bukan keyakinan, berarti tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Ini keliru besar. Ya, bid'ah amaliyah itu bahkan bisa mengeluarkan dari Islam, bukan cuma sekedar ahli sunnah. Jadi bukan sekedar sesat, tapi bisa keluar dari Islam. Seperti apa? Bid'ah itu kan segala sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam agama, kan begitu. Sujud ke kuburan, bid'ah atau apa? Bid'ah, tapi bid'ah syirkiyah. Bid'ah yang sampai pada tingkat kesyirikan. Itu amalan itu, perbuatan. Itu mengeluarkan dari Islam. Sujud kepada kuburan. Iya. Banyak bid'ah-bid'ah amaliyah. Sebagaimana iman bisa mengeluarkan dari Islam. Iman itu dengan ucapan, dengan keyakinan, dan dengan amalan. Berarti kekufuran bisa terjadi dengan ucapan, bisa dengan keyakinan, ya, bisa dengan amalan. Iya. Sedangkan kalimat bid'ah itu luas. Bisa bid'ah syirkiyah kufriyah, bisa bid'ah yang tidak sampai ke sana. Nah, makanya dan banyak bid'ah-bid'ah amaliyah bisa mengeluarkan dari ahli sunnah. Kalau tidak salah di dalam kitab ini juga ada pembahasan masalah amaliyah. Iya. Masalah mengusap, ya, mengusap kaki ketika berwudu, dibahas dalam bab akidah. Padahal itu amaliyah atau keyakinan? Amaliyah. Tapi itu sudah menjadi ciri khususnya Syiah. Makanya dibahas dalam kitab-kitab akidah. Berarti bid'ah amaliyah bisa mengeluarkan dari ahli sunnah. Bahkan bisa mengeluarkan dari Islam kalau sampai bid'ah amaliyahnya kepada kesyirikan. Seperti tadi, bersanji. Ya. Bersanji. Kalau dia berdiri dalam rangka menyambut ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau itu memang bid'ah amaliyah disertai dengan keyakinan, ya. Kalau itu. Nah, sekarang ketika seseorang melakukan bid'ah amaliyah, apalagi sudah sering, makanya mengeluarkan dari ahli sunnah itu, ya, sekalipun tidak sampai pada tingkatan akidah, ya, tapi kalau sudah keseringan, ya, sudah banyak, apalagi sudah tegak dalil, sudah tegak hujjah, maka dia dikatakan ahlul bid'ah. Iya, kalau dia mengekor hawa nafsu. Iya. Dia tahu ayatnya, dia tahu hadisnya, keterangannya para ulama, tapi dia tolak. Iya. Dia tolak karena kesombongannya. Iya. Memang betul-betul hanya mengikuti hawa nafsunya. Makanya dikatakan ahlul bidah itu ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Iya. Jadi ya semoga saja itu tidak muncul dari pemahaman buah dari pemahaman Murji'ah. Yang mudah-mudahan itu bukan karena buah dari pemahaman Murji'ah. Ya, karena kalimatnya ya mirip-mirip dengan kalimatnya Murji'ah, tidak mengeluarkan dari ahli sunnah kalau hanya sekedar amalan.
Padahal bisa mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah itu dengan keyakinan, bisa dengan ucapan, dan bisa pula dengan amalan. Paham ya? Iya. Allahu ta'ala alam bisa. Tapi tidak semua orang yang melakukan maulid kemudian katakan ahlul bidah ya. Tidak semua. Iya, karena ada orang ikut-ikutan. Ada memang orang pentolannya sudah tegak hujjah atau dalil-dalilnya, tetap dia ikuti karena mengikuti apa? Tetap dia kerjakan karena mengikuti hawa nafsu. Itu namanya ahlul bidah. Iya. Allahu ta'ala alam bisa. Masyaallah. Barakallahu fiik. Mungkin antum mau bertanya? 10 menit lagi nih. Iya. Jauh rumahku. Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, begini Ustaz. Dari tahun yang lalu sampai sekarang, milik saya masih terjatuh di dalam kesyirikan. Saya berusaha untuk mendakwinya, mulai dari ketegasan sampai ke lembutan. Kelembutan dulu ketika seharusnya. Oh iya, biasa. Tegasan. Oh, iya. Ya, biasanya kan begitu kalau orang belajar pencaksilat ya. Dia tidak mau terima. Kan aku kali Ustaz, beru pokok anak ribawa ko kontu. Iya. Apa tuh kanu sayang itu. Bahkan dia pernah berkata, "Nekken nih kulle ku perintah karena ta'ala." Iya, seperti itu Ustaz. Reka pahang kunjo tahu rampi balat tadi ku karena Allah Ta'ala. Terus? Jadi pertanyaan saya Ustaz, ketika dia meninggal lalu tidak bertobat dari kesyirikannya, apakah saya boleh mendoakannya? Barakallahu fiikum. Iya. Fiikum barakallah. Jadi kalau seperti itu kondisinya, bahkan dia katakan saya perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia normal bukan orang gila. Sehat ya? Nah, itu berarti karena kesombongan. Dan sudah didakwai itu akan hujah hanya karena kesombongan. Ya, itu tidak boleh disolati. Iya, dan tidak boleh didoakan. Iya. Karena sudah tegak hujjah dan kalimat-kalimatnya jelas sekali. Dan pernah ada orang yang dekat dengan saya seperti itu. Iya. Ketika meninggal pun saya tidak solati karena memang dia musuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia memusuhi syariat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Iya, pokoknya paling benci dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia adalah keluarga kita, tidak boleh kita solati. Kita doakan saja selama dia masih hidup untuk dapat hidayah. Dan jangki vonis sekarang bilang dia akan begini-begini karena kita tidak tahu. Yang pertanyaannya kan beliau kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya, seperti itu tadi. Bahwa tidak boleh disolati, tidak boleh apa? Tidak boleh didoakan. Karena dia apa? Mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Iya. Iya, Allahu akbar. Allah ta'ala bisa. Kita doakan semua semoga beliau dapat hidayah. Iya, karena sekafir-kafirnya manusia itu selama masih hidup masih ada harapan. Ya Allah kasih hidayah selama dia masih hidup. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau dapat hidayah. Amin. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup pertemuan. Pada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita sebagai seorang penuntut ilmu, apakah misalnya ada seorang ustaz di masalah usul kita berbeda, dia sudah jatuh di usul, maka termasuk bentuk hati-hati seorang penuntut ilmu apabila dia lagi tidak menuntut ilmu kepada ustaz tersebut karena dia takut jangan sampai dia terpengaruh dalam perkara usul. Barakallahu fiik ustaz. Iya, afikum barakallah. Ya, jadi kalau ada ustaz kata beliau terjatuh atau menyimpang dalam masalah usul, iya. Bagaimana sikap seorang penuntut ilmu? Apa kita tetap belajar sama dia atau tidak? Ya kalau masalah usul ini tidak ada basa-basi ya. Iya, masalah usul itu tidak ada basa-basi. Iya, bikin rumah pondasinya jelek untuk apa mau dibeli? Untuk apa kita mau tinggal di situ sebentar datang angin kencang rubuh, iya celaka kita. Masih banyak di rumah yang lain yang kuat pondasinya. Iya kan? Iya. Jadi sikapnya seorang penuntut ilmu seperti itu. Beda kalau masalah khilafiyah, furu'iyah yang masih cabang. Dia keliru dalam masalah cabang, jadi sengaja, apa dan seterusnya. Apalagi kalau diingatkan masalah usul dia tetap ngeyel misalnya.
Tidak mau dia kokoh di atasnya, padahal sudah tegak hujah. Ini tidak boleh lagi. Iya. Bahkan kalau perlu kita ingatkan manusia darinya. Ini sebagai bentuk apa? Cinta kepadanya, supaya tidak banyak orang ikut kesesatannya, dan sebagai bentuk cinta kepada kaum muslimin. Iya, supaya tidak terpengaruh, terjebak di dalam usul yang rusak. Iya. Jadi ini nasihat ya kepada seluruh penuntut ilmu. Iya. Kita itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aduru ma'al haqq haitsu madar. Kita senantiasa mengikuti kebenaran dimanapun kebenaran berada. Kita tidak pakai pakai perasaan. Ini gara-gara ustadz itu saya dapat hidayah, tinggalkan ini dan itu. Apapun kesalahannya tidak bisa saya tinggalkan. Tidak boleh begitu. Ya. Apapun kesalahannya tidak boleh saya tinggalkan. Iya. Yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yansuru hadzal din bi rajulin fajir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama ini melalui orang yang fajir, pendosa. Jadi bisa saja ada orang dapat hidayah melalui pendosa. Iya. Dia lewat di depannya orang mabuk. Orang mabuk itu jatuh mungkin di got. Akhirnya dia sadar, ternyata ini mabuk tidak bagus temanku mabuk jatuh di got. Akhirnya dia tidak mau mabuk-mabuk. Dia dapat hidayah gara-gara siapa? Gara-gara dia pemabuk. Iya. Banyak yang tadinya tidak sholat, didakwai sama ahlul bid'ah, akhirnya dia sholat, iya kan? Jangan mengatakan gara-gara itu bisa tinggalkan preman. Iya, saya mau ikuti terus bagaimanapun kesalahannya. Tidak boleh begitu. Iya. Banyak orang dapat hidayah dari orang kafir bahkan. Iya. Orang kafir itu orang Yahudi kah, orang Nasrani kah? Iya. Dia bilang Islam itu tidak begini sebenarnya. Islam yang benar itu, kan orang Yahudi kan tahu hakikat Islam. Islam itu sebenarnya begini-begini. Akhirnya dia bertobat gara-gara orang Yahudi. Jangan dia mengatakan kalau begitu saya mau masuk Yahudi gara-gara dia dapat hidayah kak. Tidak boleh begitu. Tetap dia Yahudi. Makanya tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yansuru hadzal din bi rajulin fajir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama ini melalui seorang yang fajir. Dan itu banyak. Iya. Banyak sekali orang-orang yang fajir, pendosa justru menjadi sebab agama ini terangkat. Siapa di antaranya? Abu Thalib. Abu Thalib yang selalu menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindunginya, tapi tetap dia kafir. Nah, jadi itu tidak menjadi alasan. Tidak boleh seorang penuntut ilmu baper-baperan, pakai perasaan. Oh, itu ustadz gara-gara dia misalnya kenal manhaj salaf, makanya apapun kesalahannya saya kasih udzur. Masalah usul ini, ya, tidak boleh seperti itu, ya. Allahu ta'ala bisa. Sedikit tambahan. Jadi bagaimana menghukumi orang-orang yang biasa bilang begitu? Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena dia, kalau bukan karena obat ini saya tidak sembuh. Iya. Bagaimana menghukumi? Iya, kalau kalimat-kalimat begitu hanya sekedar diyakini sekedar sebab. Iya. Kalau bukan karena madu ini, diyakini sekedar sebab, dan memang ada hubungan sebab akibat. Ya, tidak ada konsumsi kecuali sekedar itu saja. Ya, diyakini itu sebab, boleh saja. Tapi kalau dia yakini ini min tommi, nah, ini kesyirikan. Atau bukan sebab. Iya. Bukan sebab, diyakini sebab. Misalnya jimat-jimatnya. Kalau bukan karena jimat-jimatku ini tidak selamat, dia jadikan sebab, itu syirik asgar. Kalau dia katakan ini min tommi, ya, yang kasih selamat kah? Syirik besar. Karena apa? Yang menyelamatkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ada hubungan sebab akibat, kemudian dia katakan kalau bukan karena ini, dengan niat apa tadi? Dengan niat hanya sekedar sebab, itu boleh, tapi bagusnya ditinggalkan. Ya. Bagusnya ditinggalkan sebagai bentuk kesempurnaan tauhid seseorang. Dia katakan bahwa kalau bukan karena Allah semata. Iya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, cukup itu saja. Iya, dan alhamdulillah dengan sebab ini boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan saya. Karena kalimat tadi bisa saja disalahpahami oleh orang lain.
Nah, begitu. Bisa saja disalahpahami oleh orang lain. Allah Ta'ala bisa. Satu kali lagi. Sudah ya, 2 menit lagi lah. Masalah jenazah perempuan. Hah? Jenazah perempuan Jenazah perempuan. yang mau dikuburkan. Iya. Siapa yang paling berhak? Biasanya kalau perempuan apakah harus dengan mahramnya yang menguburkan? Yang itu diubah pasuruannya. Iya. apakah harus mahramnya atau nggak bisa orang lain? Kalau masalah kalau perempuan Ustaz. Iya, jadi sebisa mungkin adalah mahramnya laki-laki. Itu yang lebih utama, suaminya, ya, anaknya dan seterusnya. Itu yang lebih utama. Kecuali tidak ada yang lain, ya terpaksa namanya. Ya, terpaksa. Makanya kan ketika dimandikan kan seharusnya perempuan semua. Ya, kalau tidak apa suaminya ya, suaminya. Anaknya juga ya. Iya, anaknya laki-laki. Selain itu tidak boleh, karena itu tetap auratnya tidak boleh dilihat. Iya. Allah Ta'ala alam bisawab. Tapi perempuan yang diutamakan, ya. Kecuali tidak ada yang perempuan, baru itu tadi. Makanya Rasulullah itu ketika meninggal anak perempuannya, ya, wanita-wanita yang selenggarakan jenazahnya. Ya, cuma kan tidak bisa wanita turun ke lihat, makanya laki-laki yang mahramnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, kita cukupkan. Insyaallah. Mungkin mau kita satu kali. Satu kali. Menunggu lagi Ya, silakan. Pertanyakan dia, Pak. 5 menit ini. Dari tadi 5 menit. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berbicara masalah amalan. Iya. Amalan itu bukan dua, amalan hati dengan amalan padat. Iya. Jadi kalau saya boleh membandingkan amalan hati atau amalan badan lebih agung daripada amalan hati. Betul. Bagaimana caranya supaya dua amalan ini saya tidak menyepelekan di amalan hati tersebut. Iya. Barakallahu. Barakallah. Iya. Jadi amalan itu ada dua, lahir dan batin. Lahir dan batin. Apa yang ada di lahir itu cerminan dari hati. Terus kata beliau, bagaimana cara untuk menyeimbangkannya atau sejalan seiringnya? Jadi intinya hati. Ya, hati itu sopirnya. Ini jasad adalah penumpangnya, mengikut. Kata Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Iya, sesungguhnya pada jasad itu ada segumpal daging. Iya. Kalau dia baik, segumpal daging itu baik seluruh anggota badan. Kalau dia jelek, rusak semuanya. Nah, berarti kalau kita ingin jasad kita amalannya bagus, perbaiki hati. Ya intinya kembali kepada hati. Iya. Kapan bagus hatinya, anggota badannya pasti ikut. Makanya kalau ada perempuan dia bilang biar tidak berjilbab, yang penting berjilbab hatiku, itu bohong. Karena kapan berjilbab hatinya pasti berjilbab kepalanya, auratnya pasti dia tutup. Iya, pasti dia tutup. Karena jelas sekali hadis tadi bahwa yang penentu itu, ya, amalan baiknya hati kita akan tercermin pada anggota badan kita. Jadi semakin bagus hati kita, pasti akan semakin bagus amalan anggota badan. Kalau kita merasa hatiku sudah bagus, tapi jelek amalan anggota badan tak, berarti versi kita sendiri itu bagus. Maksudnya menurut kita, bukan menurut Al-Quran dan Sunnah. Karena andai kata hati tak bagus menurut Al-Quran dan Sunnah, pasti akan bagus apa tak? Iya, amalan anggota badan tak. Contoh, ya, hati kita penuh dengan rasa cinta kepada Allah, rasa takut, tawakal. Itu kan semua amalan hati, ya. Apa yang terjadi dengan anggota badan? Pasti tidak mungkin kita bermaksiat. Mulut tak kita jaga. Kenapa? Karena hati tak bagus, takut kepada Allah. Tidak mungkin kita menggibah. Tidak mungkin kita melihat yang haram. Tidak mungkin kita mendengar yang haram.
Tidak mungkin memukul istri. Ya. Menzolimi istri, menzolimi anak. Tidak mungkin. Kenapa? Hati kita bagus. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuh dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kembali kepada hati. Iya. Jadi memperbaiki hati, kembalinya kemana? Al-Quran dan hadis. Iya. Bukan menurut versi kita. Karena sebagian orang itu versinya sendiri. Oh, baiknya itu hatinya si anu. Kenapa? Masa biar selingkuh istrinya tidak marah-marah, sabar ji. Nah, kan ada yang lagi. Baiknya itu si anu sabar sekali. Sabar apa ya? Walau panjang tahu, bulain tahu. Ngurai itu dibonceng istrinya sama suaminya, orang selingkuh nah tidak marah-marah. Iya, sedangkan kita ini emosi maki. Kita katakan Anda lebih bagus hati kita dibanding dia. Iya kan? Karena marah ketika istri dia melakukan maksiat itu adalah bentuk bagusnya hati, berarti ada cemburunya. Iya. Adapun ketika dia tidak marah, ketika ada pelanggaran syariat, ada maksiat, itu menunjukkan hatinya sudah rusak. Iya. Jadi itu akan seimbang dengan apa? Bagusnya hati. Iya, hati itu diperbagus dengan tauhid, dengan akidah yang lurus. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah, kalau ada yang salah itu dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, silahkan ditutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Masyaallah, barakallahu fiik. Mungkin masih banyak pertanyaan dari Facebook dan mungkin dari Ikhwan, tapi karena waktu yang membatasi kita, dan insyaallah mungkin kita akan melanjutkan dengan sesi seperti ini setiap ada kajian di sini insyaallah taala. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik para ustaz dan juga ikhwah yang lain yang telah bersama-sama untuk menyelenggarakan program Bincang Santai ini. Dan saya akan menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.